Patroli yang digelar pada Jumat sore melibatkan 288 personil gabungan, melibatkan Satuan Brimob, Satuan Lantas, Krimum, Krimsus, Samapta hingga kelompok masyarakat. Jumlah tersebut terbagi dalam dua kelompok, masing-masing terdiri dari 144 personil. Kelompok pertama menyisir wilayah Jakarta Selatan dengan rute dari Komando menuju Mabes Polri dan sekitarnya. Sementara kelompok kedua bergerak menuju wilayah Jakarta Barat. Sasaran patroli meliputi daerah rawan premanisme, markas kepolisian yang sebelumnya jadi sasaran aksi anarkis, titik-titik penumpukan massa, serta objek vital nasional. Polisi menegaskan akan mengedepankan cara persuasif untuk membubarkan massa. Namun, jika ada tindakan yang memerlukan penanganan hukum, aparat akan bertindak seperlunya tanpa berlebihan. Dan pemirsa, patroli skala besar juga akan digelar pada pukul 20 malam ini, dan untuk mengetahui persiapannya kami telah terhubung dengan rekan kami Jessica Winoto. Selamat malam. Jessica, bagaimana persiapan patroli skala besar yang akan kembali digelar malam ini? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Untuk terkait persiapan dari Polda Metro Jaya yang akan menggelar sesi kedua dari patroli skala besar pada malam hari ini, tepatnya pada pukul 8 malam nanti, bahwa saat ini pun masih belum ada persiapan lebih lanjut karena memang informasinya persiapan akan dimulai pada pukul setengah 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan nantinya bahwa informasi untuk terkait pada hari ini pun rutenya masih sama dan seperti sesi pertama tadi, bahwa dari 288 personel yang telah disiapkan dari Satuan Brimob, Satlantas, lalu juga ada Samapta, lalu Krimum, Krimsus, serta dukungan kelompok masyarakat ini akan dibagi menjadi dua kelompok, masing-masing terdiri dari 144 personel. Dan dengan rute kelompok pertama akan menyusuri area Jakarta Selatan, lalu untuk kelompok kedua akan menyusuri area Jakarta Barat. Dan untuk rute patroli ini pun difokuskan untuk menyisir area-area yang rawan premanisme, lalu juga markas-markas kepolisian yang kemarin sempat terkena dampak dari unjuk rasa anarkis, lalu juga ada pun titik-titik yang bila mana ada penumpukan massa, disitulah nanti satuan atau personel dari Polda Metro Jaya ini akan membubarkan secara persuasif. Dan tentunya dari patroli skala besar yang digelar oleh Polda Metro Jaya ini bertujuan untuk menjaga keamanan dari kota Jakarta. Dan saat ini pun kita akan terus memantau bagaimana perkembangan situasi terkait persiapan dan juga selama digelarnya patroli skala besar pada malam hari ini. Sementara itu, Davi. Baik, terima kasih Jessica Winoto melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pemecatan Kompol Kosmas Kajugae penabrak Afan Kurniawan dalam sidang kode etik Polri menimbulkan gelombang penolakan dari sejumlah pihak. Hal ini dinilai dari rekam jejak dan pengabdian Kompol Kosmas untuk negara. Gelombang protes lewat petisi penolakan pemecatan Kompol Kosmas Kajugae bergema di dunia maya. Petisi itu ditujukan kepada Kapolri, Komisi Kode Etik dan Profesi Polri, pimpinan DPR, serta masyarakat. Dilansir dari laman change.org, hingga Jumat 5 September 2025 pukul 17.07 waktu Indonesia Barat, sebanyak 178.167 orang telah menandatangani petisi tersebut. Dalam petisi yang digagas Mercy Jacinta mengatasnamakan masyarakat Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur menolak keputusan pemecatan dengan tidak hormat terhadap Kompol Kosmas Kajugae. Dalam petisi juga tertulis Kompol Kosmas Putra Laja Ngada dianggap pahlawan yang mengharumkan nama daerah dan keluarga besar atas dedikasinya untuk bangsa. Melalui petisi tersebut, masyarakat meminta sanksi yang lebih proporsional dan manusiawi. Sebelumnya, Kompol Kosmas diadili buntut kasus meninggalnya driver ojek online almarhum Afan Kurniawan dalam demonstrasi di Jakarta 28 Agustus 2025 lalu.
Kompolnas akan mengusut jika ada laporan dugaan adanya sosok atasan yang memerintahkan Kompol Kosmas Kajugai mengeluarkan kendaraan taktis dari formasi seharusnya. Sementara terkait petisi penolakan pemecatan Kompol Kosmas, Kompolnas menilai aksi itu sebagai bentuk empati masyarakat. Semuanya akan berproses, mana apakah itu atas inisiatif dari Kompol K sehingga keluar dari formasi, ataukah memang itu dari atasan langsungnya. Nah, sementara ini yang diperoleh adalah dalam sidang kemarin masih bahwa Kompol K itu memerintahkan driver yaitu Bribka R untuk menjalankan rantis itu keluar dari formasi. Jadi sementara masih seperti itu. Ya, akan kita dorongkan juga kalau memang itu menjadi ada perintah dan memang itu ada komunikasi di dalamnya, maka kita akan juga mempertanyakan kepada Divisi Propam kalau memang itu ada bukti bahwa Kompol Kosmas itu ada perintah untuk meninggalkan formasi yang harusnya ada bersama dengan rantis yang lainnya dari Polda Metro Jaya. Kalau memang ada dukungan atau dorongan kepada saudara Kompol K untuk tidak dilakukan PTDH, itu mungkin ada empati masyarakat berkenaan dengan semua jasa-jasa yang sudah dilakukan oleh Kompol. Tapi untuk diketahui juga bahwa sidang kemarin itu kita memang lebih fokus kepada yang peristiwa yang terlindasnya almarhum Arfan sebagai salah satu orang yang pengunjuk rasa atau pendemo yang dilakukan pada malam hari tersebut. Baik. Jadi ini respon dari masyarakat yang berempati kepada rekan kita atau dari Kompol K. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan pihaknya akan memberikan santunan bagi para korban unjuk rasa yang berujung ricuh beberapa waktu yang lalu. Bantuan akan diberikan sesuai kondisi korban. Afan Kurniawan, seorang driver ojek online menjadi korban meninggal dunia dalam insiden di Pejompongan Kamis malam 28 Agustus lalu. Kepergian Afan Kurniawan jadi duka yang mendalam, tidak hanya keluarga, rekan sejawat hingga sejumlah tokoh Indonesia ikut mengiringi kepergian Afan hingga ke liang lahat. Selain Afan Kurniawan, sejumlah orang di sejumlah wilayah juga meninggal dunia akibat demonstrasi yang berujung kericuhan. Komnas HAM mencatat selain Afan ada 10 korban tewas lainnya selama kerusuhan pada 25 Agustus hingga 2 September 2025. Terkait para korban, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan pihaknya akan memberikan santunan. Korban meninggal dunia akan menerima santunan sebesar 15 juta rupiah. Sementara korban luka-luka akan diberikan bantuan sesuai tingkat keparahan yang dialami. Selain santunan langsung, Kemensos juga akan memberikan bantuan lain termasuk jika ada anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum akibat insiden ini. TNI membantah anggotanya menjadi provokator unjuk rasa dan ditangkap polisi. Kami segera kembali, tetaplah di Newsroom. Istana Kepresidenan menerima sejumlah perwakilan mahasiswa untuk berdialog secara langsung di Jakarta. Mereka diterima oleh Mensesnek Prasetyo Hadi dan Mendiktisaintek Brian Yuliarto sebagai representasi Presiden Prabowo Subianto. Dalam dialognya, kedua pihak berdiskusi mengenai tuntutan 17+8 yang menjadi fokus utama. Dialog bertujuan untuk menjembatani aspirasi mahasiswa dengan kebijakan pemerintah untuk mencari titik temu demi kemajuan bangsa. Kemarin di legislatif dan kami hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kami di lembaga eksekutif seperti itu. Titik tekannya di mana titik tekan? Oke, baik, titik tekan pertama mungkin kami menekan dengan keras bahwa untuk segera mensahkan
RUU Perampasan Aset yang kemarin sudah kami sampaikan di DPR RI. Namun mungkin untuk hari ini kami segera secara lantang juga atas nama BEMSI Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas untuk menuntut dan menekan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar. Seperti itu kawan-kawan. Tanggapannya cukup baik. Tadi kami diberikan waktu kurang lebih nanti belum tahu ya waktunya berapa, tapi tadi Bapak Mensesnek sudah memberikan respon yang cukup positif dan segera akan disampaikan ke Bapak Presiden. Kebetulan memang tadi sebetulnya Pak Presiden ingin menemui kami, namun ada acara maulid di Istiqlal kebetulan. Ya? Belum sempat ketemu sama Bapak Presiden. Dialog ini juga menjadi salah satu cara untuk memahami tuntutan mahasiswa untuk bersinergi membangun bangsa ke depan. Pak, ngobrol dari hati ke hati, kira-kira seperti apa pandangan-pandangan mahasiswa ya untuk kita bisa perbaiki hal-hal yang masih kurang, untuk bisa membicarakan ide-ide bagaimana supaya Indonesia lebih cepat maju, lebih cepat bisa memperbaiki hal-hal yang memang kita ingin capai bersama. Pihak istana menegaskan pemerintah bersungguh-sungguh untuk mencatat dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Selain dengan mahasiswa, pihak istana juga akan terus menggelar dialog dengan berbagai lapisan masyarakat lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menyoroti tentang aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Selain itu, ia menyampaikan jika ada tindakan makar di balik gelombang aksi massa, aparat harus bertindak. Tentu itu diwakilkan setiap pertemuan rapatnya. Mahfud MD Menko Polhukam periode 2019-2024 menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya mengingatkan adanya gejala makar di balik gelombang aksi massa yang berakhir ricuh. Selain itu, ia menjelaskan bahwa definisi makar telah tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurutnya, gelombang aksi demonstrasi di berbagai daerah adalah gerakan organik yang lahir dari masyarakat sebagai akumulasi kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah. Ya ditangkap aja kalau ada yang makar. Makar itu kan ada di Undang-Undang Hukum Pidana ya. Satu, ingin menggulingkan pemerintah yang sah. Dua, ada gerakan untuk Presiden dan Wakil Presiden tidak bisa bekerja. Itu makar namanya. Apa ada ke arah itu? Saya tidak tahu nih. Mahfud MD juga mengingatkan kepada pemerintah bahwa mengurus negara tidak seperti mengurus warung kopi. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan.